Jam 8 lagi berapa menit? Boleh nanti bantu absennya biar nanti saya langsung tindak lanjuti yang tidak hadir. Karena ini sama aja bagian dari pembelajaran, sama aja dengan jam pelajaran. Kalau nggak ada berarti ya, apa bedanya sama bonusnya? Dingin apa panas? Dingin. Panas. Panas dingin kan? Alhamdulillah ya cuacanya lagi mendukung, kita nggak usah ngikutin gitu ya. Jadi kalian betah nanti sampai jam 12 juga. Oke? Kita terus belajar ya, karena waktunya habis dan jam 10-nya dipakai kegiatan untuk perpisahan pengalaman Junaidi dan Miss Ita. Jadi ya, Miss Ita kan udah pindah ke SMP 7, perpisahannya hari ini. Jadi ada syukuran dulu. Saya syukuri dulu mood nih, karena harus seru ya, nggak boleh tegak. Udah dari WA tadi. Awalnya saya pengen kalian datang ke lokasi usaha bisnis ini. Cuman banyak tempat yang menolak karena terlalu banyak didatangi gitu. Itu mengganggu proses penjualan. Akhirnya kita yang datangi dulu. Kayaknya mau ke pabrik sebagai apa gitu. Terus kerja gitu. Mau kerja dulu? Mau punya pabrik? Ini kita dulu ya. Punya modalnya? Lalu sadar duit ya. Nah, yang ituannya. Nah, apa itu? Soalnya lama dari tadi jam 8, sebelum jam 8 udah nyampe. Sampai sekarang jam 8.45. Kalian juga nggak kasih siapa ini orangnya? Oh, mereka ya. Dari pelaku bisnis kamu? Iya. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk pemateri kita. Silakan, kemudian boleh mendengarkan panggung. Pakai langganan. Lama kemudian, yuk kita naik ke atas. Mobil lah. Masih nanti. Orang gue di sini atau gimana? Ada yang sambil dulu? Nah, sambil dia. Iya, enak. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah pada sarapan? Belum sarapan? Sorry banget. Ada yang mau jadi orang kaya? Yang mau jadi orang hutan? Betul mas. Ya. Semoga. Oke. Nanti kita akan bersama-sama di tengah-tengah kita sudah hadir seorang pemuda idaman wanita yang berkiprah karir sebagai pebisnis muda, ya pengusaha muda, pengusaha milenial
yang mencoba mencari jalan lain gitu ya, dengan membuka usaha sendiri, dan alhamdulillah nanti kita akan lihat usahanya, mudah-mudahan tujuannya bisa menginspirasi gitu ya. Jadi banyak saran lah, nanti kita akan dengar seperti apa gitu. Baik, kita akan perkenalan dulu dengan pemateri kita, bukan pemateri, ini banyak kita talk show aja ya, talk show aja. Nama lengkap itu Brian Basar, ya. Saya panggil AA, Om Brian, Om aja, Om boleh, boleh Om. Kan Brian ini kebetulan satu partner ngeronda ya. Kalau ngeronda saya dengan Kang Brian itu satu jadwal. Jadi alhamdulillah sering silaturahmi, dan dulu pernah kita satu tim ya, waktu di Argentina ya. Bukan tim bola, tim cheerleaders ya. Oke, lahir di Menes, jadi tanggalnya tidak diingin ya. Oh, tanggal 5 bulan 8. Oke, selamat ulang tahun ya. Belum dulu. Nah, apa dari sekarang? Tanggal 5 bebas. Itu tanggal 5 Agustus, tahunnya tahun berapa? 1989. 1989, berarti tuaan saya. Biarin ya. Oke, berikutnya alamatnya sekarang di Kampung Menes ya, di Kampung Menes Masjid, satu kampung, satu RT, satu persatuan dan kesatuan. Agamanya Islam, hobinya ini hobi main game. Game apa nih? Nah, sebetulnya kemarin tuh mau ngisi bingung sih Pak, hobi apa ya kan? Jadi makanya ya udah, karena tiap harinya main game. Oh, gamenya game apa? Mobile Legends. Wah, ayo, di sini banyak nih, bahkan kita udah ada klubnya, jadi ada ekskul Legend. Walaupun pembinanya masih epic, ya. Ini sering. Terus hobi juga main bola. Main bola hobi Pak. Hobi seneng ya. Dulu pernah ikutan kejuaraan di mana? Di kampung. Beda ya, Grogol. Di kampung ya. Dulu pernah juara 1 ya. Dan saya satu tim, bukan antar RT, antar malam ronda 1 RT ya. Kita ronda malam 1 juara 1. Ah, ya orangnya seperti di ya. Alhamdulillah hadiahnya waktu itu kambing ya. Kambing. Jadi lumayan lah. Kambingnya sekarang udah almarhum ya karena disembelih. Moto hidupnya memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekolah sekarang di wilayah pendidikan. SD itu di Menes 1, SMP di Menes 1, SMA-nya di MAN 1 Pandeglang. Ya. Organisasi gimana? Kuliah oh sempat kuliah jurusan pendidikan Pak. Pendidikan. Ya. Dulu di mana kuliahnya? Di rumah. Akhirnya jurusan pendidikan, tapi hanya 3 semester. Kenapa? Stres. Bukan stres lah. Rasa main itu apa? Oh, rasa main, gak senang belajar. Sekarang memang penyesalannya terakhir ya? Penyesalan terakhir, sekarang main kuliah? Udahlah enak tuh. Udah punya anak lah. Kalau itu sih. Oke, terus ini organisasinya GMNI. Apa ini GMNI? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Wih, boleh tepuk tangan dulu. Nah sekarang bisnis apa aja? Kamu sebelah sini anu kakak kapal karena setrum. Kalau dia kenapa-napa setrumnya, dia bangunnya mah. Oke, sekarang bisnis yang digeluti pertama adalah Cafe Duren Menes. Yang keduanya juara Pampers. Ada yang mau pakai popok? Nah. Yang ketiganya Lamot Duren. Dan yang keempatnya yang baru ya, yang insya Allah mungkin tanggal 26
sekarang ya? Ya. 26 sekarang itu akan ada kafe baru di Menes. Itu namanya Sawah Bidai Cafe. Nanti kayaknya bulan puasa nggak bisa ya buka bersama di sana? Bisa. Bisa, karena langsung view-nya itu pemandangan Gunung Purwosari ya? Gunung Purwosari sama Gunung Mangkunegaran. Gunung Purwosari sama Gunung Mangkunegaran langsung. Pokoknya mah kalian masuk kampung Menes, terus kalau ke rumah saya mau lurus, ini mah belok, nanti ujung-ujungnya kan ada sawah. Nah, nanam padi di situ ya, silakan. Di sawah itu, ya, alhamdulillah. Nantian itu udah bikin kafe sawit. Kan, kebanyakan itu sedikit. Kalau nanti kafe itu jalan, kafe durian gimana? Tetap jalan. Tetap jalan ya. Kalau jalan ya teman-teman. Keren, alhamdulillah satu kata-katanya. Oke, baik Pak, kan mungkin sedikit cerita dulu dari Kang Trian sebagai opening statement. Maka boleh silakan. Mungkin cerita awal usaha mungkin ya. Cerita dari lahir mungkin dari kandungan boleh. Boleh silakan. Ini kan 3 hari nanti cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih antusiasnya ya buat siswa. Mudah-mudahan setelah pulang saya di sini jiwa wirausahanya nanti kebangun Pak. Jadi sedikit saya mau singkat cerita aja ya. Awal mula usaha pertama tuh karena terbentur ekonomi, buat ngerokok aja waktu itu batang juga susah nyarinya, bahkan udah dewasa gitu rokok masih minta sama orang tua kan. Karena sering jadi malu gitu Pak. Dari sana saya lihat peluang dan karena terbentur akhirnya mungkin terbentuk juga sekarang gitu. Pertama saya buka usaha itu asal-asalan juga, asal-asalan nyoba-nyoba aja sama teman. Dan pertamanya lagi iseng terus merokok juga satu batang berdua Pak, satu batang berdua. Lalu mau jigongnya bersama ya. Sama. Kepikiran waktu itu masa kita harus seperti ini terus gitu kan. Makanya ada gerobak di belakang rumah, saya sama teman punya inisiatif untuk jualan es, jus pertama gitu. Enggak, pertama jus itu, makanya tapi belum kepikiran keliling atau apa ya. Setelah itu akhirnya ya udahlah lumayan, mudah-mudahan aja ada pembeli gitu kan. Akhirnya kebetulan waktu itu punya modal 300.000 Pak. Kebetulan punya modal 300.000, dengan modal seadanya kita belanja buah-buahan. Itu partner gitu berdua. Ya, partner sama. Teman sekampung lah. Iya. Gitu kan. Jadi bisnisnya bisnis milik berdua gitu. Berdua. Oke. Keuntungan bagi dua waktu itu pertama. Nah, setelah itu saya dapat pertama jualan tuh di pasar pinggir Pak, dipakai gerobak itu kan. Terus memang modal seadanya, blender juga kita pinjam dari mertua gitu kan. Iya, mertuanya nanyain mau ke saya blendernya mana. Terus ya waktu itu kan blendernya punya mertua juga. Akhirnya ya udahlah kita jalan sebelum puasa Pak waktu itu. Sebulan itu tahun berapa kira-kira? 2013. 2013. Nah, lumayan lama juga penganggur Pak. 11 tahun yang lalu lah ya kurang lebih ya. 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Setelah itu kita jualan dan alhamdulillah Pak, hari pertama tuh ada yang beli. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 0 rupiah. 0 rupiah Pak. Itu prestasi yang luar biasa. Tapi itu sempat langsung ngedrop, langsung pundung, langsung guys capek, jadi aja beli Karena nggak ada jalan lain lagi Pak selain Maksa. gitu kan. Karena emang kita sambil waktu itu sebelumnya lempar lamaran sana sini Pak. nyari kerjaan gitu. Ya. Tapi nggak ada yang dipanggil. Nggak ada yang dipanggil. Dilihat dulu
siapa sih bisa apa kan, bisa mungkin dan nggak bisa sulap ya. Terus setelah itu berjalan usaha lumayan 3 bulan apa baru punya pelanggan tetap 1-2 lah. Setelah 6 bulan sudah cerita apa 6 bulan teman ya karena penghasilannya sedikit lah ya. Iya. Teman waktu itu alhamdulillah dapat panggilan kerja Pak. oh jadi mulai pisah gitu. Mulai berpisah dari itu setelah sekitar 5 bulan 6 bulan dia dapat panggilan kerja ke kota dan gajinya lumayan lah. Iya. Nah, saya lanjut usaha kan, lumayan dari itu. Setelah itu ada tambahan PMP juga gitu kan. Oh sempat dapat bantuan dari pemerintah? Apa? Enggak. Alhamdulillah enggak pernah. Oh nggak pernah. Jadi modal 300 itu digolongin aja dulu. beberapa bulan itu alhamdulillah bertambah karena rajin menabung lah. Jadi menabung. Setelah hampir 1 tahun akhirnya dari tabungan itu kan saya sambil ini Pak sama istri tuh sambil apa namanya ikut arisan sama istri dapat arisan itu 4 juta. Jadi modal aja ya. Jadi modal. Nah, yang awalnya 300.000 itu alhamdulillah tahun itu udah adalah buat kita pribadi ada gitu kan merokok. Sekarang udah enggak jadi lagi. Nggak sebatang Surabaya langsung 12 batang. Buat tahun itu alhamdulillah meningkat ya. Iya. Ya makanya dari 4 juta itu kita punya pemikiran usaha ini jangan gini-gini aja gitu. Harus ada. Oh jadi mulai pengen mengembangkan kalau dia gini aja stuck gitu ya. Ya, nggak stuck di situ karena Jadi harus terus berinovasi Pak. betul. Setelah 1 tahun itu saya alhamdulillah pindah ke kios yang ada apa dulu kampung itu. Ya dulu saya pelanggan ya. Ya itu tapi masih gerobaknya masih ke bawah itu. Walaupun di kios tapi gerobaknya tahu saya biar pelanggan lama Masih tahu identitasnya gitu ya. Oke terus. Habis itu kan berjalan tapi nggak ramai-ramai apa sih, lalu lumayan lah kalau buat makan sehari-hari ada alhamdulillah. Nah ramainya itu alhamdulillah pas kita jualan sop durian. Nah keidean sop durian ini kebanyakan durian gitu ya. Ya, Keidean durian itu dari mana gitu? saya jujur sih terinspirasi dari kedai sop durian yang ada di Serang. Dulu pernah makan di sana. Terus saya pernah lewat. Ya. Oh sama. Terus kedua kayaknya kalau buka durian di Bengek aku gitu. Ya, yang belum ada ya, ada sih cuman itu franchise gitu. Ya. Itu ada tapi franchise. Cuman saya berpikir kalau franchise itu bukan apa ya, masih kerjasama nggak enak lah kalau misalkan usaha. Betul, masih terikat ya bedanya. Ya, masih terikat. Makanya karena sering lewat Serang itu kan, KSD itu ramai terus, penuh terus, bahkan parkirannya tambah lagi. Makanya dari situ terinspirasi jualan sop durian. Dan alhamdulillah berjalan dari sop durian itu omset nambah Pak. Dari tadi yang jualan jus sama PMP aja, pas jualan sop durian langsung dari tadinya 200-300 tiap hari omset jadi 700.000 sampai naik omset lagi 1.200.000. Jadi memang pasar juga banyak yang penikmat durian gitu ya. Ya mungkin karena penikmat durian itu kan jadi yang kalau yang suka banget, kalau yang nggak suka banget, kalau yang kebanyakan suka. Ya. Alhamdulillah dari makanya karena di Lumes waktu itu belum ada kafe. Sekarang kalau pemikiran pengusaha apa harus ada ya. Ya mau perkembangan ya buat cuan juga Pak. Iya. Ya. Karena di Lumes lihat peluang nggak ada kafe, makanya waktu itu berinisiatif sama adik masih ada adik Pak. Kalau misalkan di ada kafe mungkin ramai ya. Ya kita cerita kita buka kafe lah, kafe tapi yang di sini masih buka. Cuman masih bingung nama kafenya apa. Waktu itu ada bagi saya motivator saya juga. Bos material yang di Kedologan itu. Iya. Bos material. Tahu. Karena dia sering memotivasi saya Pak,
Kenapa KP Duren itu dia kan waktu itu waktu muda waktu pas dekat-dekatnya sama saya lagi keren keren. ya. Jadi Kan ada penggurannya nyambung gitu kan, makanya gitu. oh jadi filosofinya mah dari duda keren gitu ya. Ada Suka duda? Enggak. Oh enggak. Kecuali dudanya kayak Nah alhamdulillah waktu itu pas buka Pak, omset pertama KP Duren pertama buka KP Duren itu luar negeri pertama omset 17 juta. 17 juta. Wih, bukan dulu. Lanjut, kaget kan? Kaget. Wah, 17 juta. Belum pernah kurang ngomong sekali itu Pak. Terus kayak gini. Oke, setelah dapat ini jadi dapat tantangan baru kan. Biasanya kalau pengen ada modal lagi pengennya lebih gede lagi. Ya, betul Pak. Nah setelah itu berjalan, akhirnya usaha apa aja dicoba karena modal lumayan Iya. gede gitu kan. Usaha apa dicoba, cuma yang tetap jalan sampai Duren. Sampai Duren. Sampai Duren. Saya lihat banyak kafe di Indonesia, tapi banyak yang tidak bisa bertahan. Saya selalu selama saya di Menes itu kafe Duren bisa full bertahan dan bisa konsisten gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, karena masalah selera, masalah harga, masalah tempat nongkrong dan yang lainnya itu juga jadi bahan pertimbangan dan memang kafe Duren bisa bertahan survive kayak gitu kan kayaknya nggak mudah. Apalagi kemarin waktu covid bikinnya wah off gitu itu gimana tuh kenapa? Emang tantangan coba kemarin tuh dari COVID ya. COVID itu 25% yang harus hadir di situ, jadi 75% nggak boleh ada orang di situ. Hampir setiap hari ada kapolsek dan itu terus datangi terus Biasa lah ya silaturahmi sama ya, tokohnya. takut banyak orang kan, takut ada kerumunan kan. Makanya omset itu turun drastis dari tadinya yang biasanya dapat 10 juta 12 juta sampai turun drastis ke dapat uang 2 juta yang susah waktu itu. Soal itu 2 juta gitu ya. Sedangkan karyawan waktu itu 10 orang. Jadi banyak karyawan juga udah minus ya. Minus, makanya kalau mau jadi pengusaha itu harus terus berinovasi ya, harus berpikir bagaimana caranya kita bisa sukses. Dari situ saya ngajak temen kan main juga kemana ke Jakarta mau ngapain, cari inspirasi gitu. Berapa hari sekarang nanti di sana kita dapat inspirasi baru pulang Tapi itu udah ada tujuan juga kabarnya kemana? Atau Ada. jalan-jalan aja? cuma jalan-jalan aja. Terus? Karena uang ada kan, jalan-jalan. Iya sih kalau beli duit aja. Nah waktu itu 3 hari itu Pak, keliling-keliling kota ya, Jakarta, Tangerang, dan lewat Jakarta sudah. Jakarta, Tangerang, terus Serang. Akhirnya terinspirasi ada satu toko yang ramenya itu nggak pernah berhenti Pak. Pada waktu itu COVID tapi udah Terus. pelanggan itu nggak bisa di apa namanya? Itu toko apa? Toko paper. Paper. Soalnya inspirasinya dari itu buka juara paper. Pertama bawa ke mana itu, saya langsung Itu langsung di drop dari sana distributornya. Nah, saya tanya Ya. dulu, ini Pak bisa nggak kalau buat jualan gitu kan? Akhirnya bisa, alhamdulillah, dan karyawan itu masih orang Pandeglang. Dan dia support banget alhamdulillah Pak. Jadi keberuntungan juga ada orang Pandeglang terus kenal, bukan kenal, tidak kenal itu mungkin karena satu daerah yang dia mau bantu gitu Pak. Jadi ngerasa kayak saudara lah ya. Ya. Satu wilayah. Waktu itu saya bawa uang 30 juta Pak ya, saya beli paper semua Pak. 30 juta ya. Karena bawa mobilnya itu kan mobil box yang dibuat angkut barang. 30 juta itu ganti dari tadinya uang jadi paper semua. Paper itu perlengkapan bayi dan lain Oke. yang masih bisa saya beli itu. Akhirnya mobil itu kan saya pulang, karyawan 10 orang itu kita sudah habiskan semua Pak. Jadi promo melalui media Jadi ya sosial gitu ya. Oke. mengikuti
tren lah ya, karena memang itu lebih efektif, efisien. Yang 10 orang itu kadang yang satu dapat orderan 2 orang, terus yang satu dapat orderan 1 gitu kan. Jadi setiap hari seperti itu tuh sampai 3 bulan kita mencoba jualan seperti itu. Alhamdulillah itu berjalan. Yang tadinya nganggur ditambah, jadi karyawan itu jadi ada produktif lagi. Mereka juga jadi tidak kehilangan pekerjaan ya, Iya. ada alternatif kerja gitu ya. Alternatif akhirnya sistem COD Pak, sistem COD, dan alhamdulillah itu muter lah untuk modal yang tadinya tiap bulan kan harus ada pengeluaran kan. Makanya tapi setelah ada Pampers akhirnya bisa berputar kembali Pak. Setelah 3 bulan itu punya inisiatif lagi, lumayan juga kan daripada ini. Akhirnya punya juga buka toko yang di depan BRI itu. Jadi kalau pengen tahu toko pampersnya di mana, ada yang di depan Bank BRI, ada juga yang di Pasir Care yang Alfamart sebelah sana sedikit lewatan satu rumah kalau nggak salah. Setelah buka Pampers, alhamdulillah omset makin berjalannya waktu yang dari tadinya itu udah 30 juta, sekarang udah mungkin lebih dari 600 juta. 600 juta. Langsung kena duit gua. Itu duit lain daun. Oke, terus sekarang saya boleh tanya berapa jumlah karyawan total? Nah, dari semuanya, dari Cafe Duren, dari saya sebelum sana satu lagi yang belum dibahas. Oke, Lamon Duren. Lamon Duren itu produk asli Kandria atau memang Kandria ngambil dari orang lain? Produksi sendiri Pak. Produksi sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong. Lamon Duren ini sekarang udah kemana aja nih kan beredarnya? Paling jauh di Bogor, Jawa Barat ya. Jawa Barat udah distribusi. Bandung, Bogor, Cianjur udah masuk tapi enggak kontinu, kurang kontinu. Tapi kalau yang Bogor sama Bandung lumayan. Terus Serang berapa provinsi ya? 2 provinsi juga, 3 provinsi. Jawa Barat, Banten sama Kabupaten Lebak. Oh, Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak kan provinsi Banten. Iya. Tiga kabupatennya, 3 kabupaten. Provinsi Lebak akan jadi provinsi. Oke, Kangga, pertanyaan yang tadi dari semua yang Kanggian lagi jalani bisnisnya, berapa jumlah karyawan Kanggian? Sekarang 21 orang, alhamdulillah ya. Jadi saya sedikit simpulkan, Kangrias ini yang tidak kuliah. Jadi bukan kuliah itu sebuah jaminan sukses, enggak. Teman saya banyak yang kuliah ngaco, banyak yang nganggur gitu ya. Jadi bukan berarti harus pesimis dengan pas saya nggak bisa kuliah. Banyak faktor nggak bisa kuliah ya, tapi ternyata dari diri ya, ketika dirinya mau mulai, mau nyari ide, mau nyari kesempatan, punya inspirasi, akhirnya bisa. Modal awal 300.000 sampai sekarang bisa 600.000 per bulan, 600 juta per bulan. Ya saya kenal dia itu dari dulu ketika masih di Cimahi ya, kafenya. Di sana saya jadi pelanggannya. Terus sampai sekarang kebeli rumah di Kampung Menes, nanti boleh lihat jalan-jalan. Bahkan sekarang kebikin kafe dengan konsepan kota ya, yang langsung view-nya dulu. Ada rooftopnya lah, itu lebih enak dan yang alhamdulillah itu hasil dari kurang dari 11 tahun ya, 11 tahun kalau ini sampai sekarang bisa sampai seperti itu, ini sangat luar biasa. Bagi bukan lu Kangga, biar kita ngomong aja, boleh kita sambil nanya sesuatu. Ini ada operatornya, Bu Afrika, boleh bantu saya cuci baju di rumah. Oke, Kangga, mohon maaf saya ke izin sama Kangga, saya nyuri-nyuri foto-foto Kangga ya. Ya deh gue.
Kalau izin, izin kayak gitu mah kan dipaksa ya. Tapi yang foto-foto juga yang bagus aja. Ini juga ada datang ya. Iya, kan. Nah, ini adalah biru ya. Nanti ada kuis ya. Kuisnya berhadiah uang tunai Rp50.000. Ngajak dia tuh. Aduh, silakan. Laju, Jesto. Iya, nampaknya. Oke, kita lempar dulu lah ya sambil nunggu. Biar kita tidak satu arah, biar lebih penasaran. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Fegar Diansa dari kelas 11 8. Ini kan saya bersama saya ingin tadi saya bersama saya minta kan saya bersama teman kelompok saya berencana membuat potato bake dengan modal 100.000. Bagaimana supaya kembali modal dan teman kita tambah besar gitu, gimana itu? Oke, konkret mungkin belum ya. Jadi ini konkret. Kita tuh lagi ada proyek pembuatan profil pajak Pancasila. Temanya kewirausahaan. Setiap kelas kita dibagi menjadi 4 kelompok. Dan tema yang kita ambil adalah membuat makanan dan minuman kekinian. Nanti di tanggal 15 hari Kamis itu ada market day. Market day ini mereka akan membuat kelasnya itu jadi resto atau toko. Nah, orang-orang itu nanti akan berkunjung kelas yang lainnya, dia akan berkunjung untuk membeli produknya. Jadi di sini juga kita sengaja datangin kalian ini untuk menginspirasi karena bisa jadi setelah lulus SMA tidak ingin kuliah, tidak ingin kerja, pengennya berwirausaha gitu. Nah, kalau tadi gimana? Kamu kira-kira SMA bahasa Inggris atau bahasa Inggris ya? Saya enggak ya, tapi dengar sih. Kalau tadi pertanyaannya saya tangkap teman-teman saya dan saya itu mau bikin potato apa tadi kan? Rice gitu kan, rice. Apa rice? Entah yang tentang gitu ya. Agar lebih laku, modalnya balik dan untungnya banyak, gimana? Seperti itu. Ya, ini pertanyaan sulit ya. Sulit saya sulit ngerti. Karena usaha itu karena modal yang nekat juga Pak ya. Ya. Jadi buang rasa gengsi, Buang rasa gengsi dan buang orangnya. jadi manfaatkan sebisa mungkin media sosial Pak. Berarti strategi pemasaran yang harus dilihat ya. Oke. Terus apa lagi? Mungkin perhitungan modal dan ini ya kan modal produksi dan modal jual harus terhitung juga ya. Ya harus Pak. Karena minimal kalau misalkan kita modalnya 100.000 sekali produksi gimana caranya harus dapat untuk 100%. Jadi kalau bisa tidak. Jadi kalau misalkan kamu modalnya berapa tadi Pak? 3,4 M. Jadi harapannya bisa balik lagi minimal 100 atau 200% dari modal awal. Nah itu berarti di strategi pemasaran. Kamu harus menghitung biaya produksinya, nanti dibagi jualnya berapa agar bisa dapat lebih dari 100%. Oke, ada yang lainnya yang ke Kang Briannya ya seperti
sejak ke awal itu kan ke proyeknya. Oke, sambil mikir kita lihat dulu. Nggak kelihatan? Kelihatannya? Ini pemuda harapan bangsa ya. Ini kan saya kenapa ambil ini kan karena ini kafe yang pertama saya kunjungi. Ini yang masih di Cimahi, ya kafenya yang sekarang kan sudah berubah jadi tempat variasi mobil ya. Variasi mobil yang samping gapura pakai itu sebelah sini sedikit. Nah itu di situ. Ini dulu segede gini, ini kontrak dulu. Kontrak per tahunnya berapa kan? 4 juta. 4 juta. Jadi modal kontrak juga ada ya. Itu kan yang tadi ceritanya yang tadi Alisa. Ya, oke. Lanjut, geser Pak Agus. Kenapa saya pengen ngapain ini? Karena ternyata di balik kemauannya seseorang, terutama laki-laki ya, itu ada seseorang lagi yang menguatkan. Itu kerasa kan kalau kita yang kan ngerti ya, kerasa betul bagaimana peran istri mendorong suami, kadang-kadang mendorong, kadang-kadang improve gitu. Tapi memang butuh solid, butuh kompak, butuh satu visi biar lebih sukses dan alhamdulillahnya sekarang akan udah punya berapa anak? Tiga, alhamdulillah. Saya 2 anak sebut kan. Tadinya target mau bikin ke-11 gimana? Lanjut, ini istrinya kan dia. Nah ini sekarang udah ada berapa kendaraan operasional perusahaan? Dua yang box tadi saya ya sama yang ini lanjut. Nah ini juga buka BRI. Oh ya itu sempat buka jasa, sempat juga buka jasa tapi sekarang masih udah enggak rusak gitu, jadi rusak isinya. Enggak, saya ambil ini juga biar ternyata ketika itu ada peluang, ketika itu ada ini, coba aja. Jangan udah satu ini ke ini aja yang fokus bagus, tapi pengembangan saya karena nggak selamanya ini bisa bertahan ya. Kayak tadi lah, kafe durian jalan terus ketika COVID mati tuh. Makanya kalau ada yang lain, itu kita bisa tetap survive gitu ya. Makanya kan dia tadi beralih langsung ke Peppers gitu ya. Itu inisiasi gitu ya biar terus bisa tetap bertahan. Oke lanjut. Nah ini toko yang mana ini Pak? Toko yang di Basirnya ya? Toko yang di Basirnya ya? Ya, kebayang dari 300.000 sampai bikin bisa toko ini kalau diuangkan modal sekarang kayaknya udah ini miliarder kayaknya ya, sudah miliarder karena memang banyak toko, banyak yang lain dengan modal awal yang rokok juga 1 batang baru digong bebarengan gitu ya. Sekarang digongnya masing-masing ya. Lanjut. Nah ini nih, lewat ya. Nah sekalian promosi kalau mau belanja Pampers, susu, peralatan yang lainnya silakan datang ke dia. Atau kan misalkan gini anak-anak, Pak boleh nggak saya pengen belajar jualan, pengen gimana caranya bisa kerjasama dengan kalian? Boleh banget bisa. Kalau anak-anak pengen buka toko Pampers gitu, gimana? Bisa belajar. Ada harga spesial, harga jualan. Karena kita juga ngirim sampai ke daerah di Bali itu. Nah ini link ya, ini relasi. Kadang-kadang kita nggak punya modal tapi ada relasi, nantinya bisa mulai sedikit-sedikit sampai nantinya ya bisa lebih berkembang gitu ya. Jadi kita butuh relasi yang bisa ini. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol boleh ya. Begitu lanjut. Nah saya bilang ini Kang Dan ini hobinya hobi puncak ya. Hobi puncak Pak. Kemana aja nih? Belum jauh sih Pak. Kemarin terakhir ke Wonosobo. Wonosobo itu jauh. Jadi saya lihat statusnya ya banyak menikmati karena apalagi ya. Jadi gini, inspirasi buat semuanya. Kang Priat ada atau tidak ada juga perusahaan tetap jalan. Bukan Kang Priat yang nyari uang tapi uang yang nyamperin Kang Priat. Awalnya pedih, awalnya capek, awalnya penolakan. Tapi ketika sudah jadi, kalau pohonnya udah jadi, ini pohon terus berbuah. Buahan lagi, tidak makan buahan lagi, nggak mesti nyiram lagi, nggak mesti nanam lagi, terus buahan. Dan sekarang kadang nikmati hidup ya.
alhamdulillah perjuangannya sudah selesai gitu. Belum katanya terus aja. Nanti pas sampai bikin apa gitu sahabatan dikuasai. Ada yang pengen jadi caleg? Belum ada Pak, belum ada. Mau bisnis saja? Tapi pengennya kayak Sandiaga Uno gitu ya Pak. Sandiaga Uno jadi pengusaha gitu. Pengusaha. Tapi tidak ada ke pemerintahan ya. Oke, itu yang belum ya. Oke, sudah lanjut. Bagus. Nah ini stok barangnya sekarang sudah berlipat. Lanjut. Nah ini ada yang tahu siapa? Itu yang suka di Indosiar. Lukman Hakim. Ini wakil Bupati Cirebon. Artis namanya Lukman Hakim. Yang sampingnya ini anggota legislatif DPRD Kabupaten Pandeglang, itu Mas Dewan ya, Mas Dewan. Yang sampingnya Kepala Dinas UMKM. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai dipromosikan dan yang lainnya gitu. Lanjut. Nah ini Permata Durian, Lamot Durian, kenapa Lamot? Makan duriannya di Lamot Pak? Oh di Lamot, nggak di Capeknya. Oke lanjut. Nah ini dari kafe duriannya, lanjut lagi bagus. Nah ini dengan Pak Saiful Bahri ya. Oh yang kepala sekolah MAGS ya. Oh Husnul. Ya. Lanjut. Nah ini anaknya. Ini anak yang berapa? Yang kedua. Yang kedua. Saya cari nggak ada yang ceritanya. Karena buru-buru jadinya tadi subuh. Lanjut. Nah dia. Ada video kalau nggak salah. Coba dibuka. Ada file video nggak? Saya ngedownload dua kalau ya coba itu. Ada satu lagi di bawah nanti. Nah ini pernah di apa ini? Dipromosi sama Bupati Pandeglang. Kayaknya ini waktu pameran UMKM ya? Ini waktu pameran UMKM? Ya di Pandeglang. Di Hotel Horizon. Hotel Horizon di Pandeglang juga. Itu acara apa juga pengenalan acara ulang tahun UMKM kalau nggak salah. Oh. Lanjut satu lagi bagus. Boleh dinaikin volume itunya. Buka aturan yang di. Nah yang sejajar sama kabel C. Yang sejajar sama kabel C. Sejajar sama kabel C. Buka volume. Yang sejajar sama kabel C yang dicolokin. Kabel C yang nyolok yang dulu di atasnya. Nah sejajar ke bawah. Durian yang diaduk gitu atau gimana? Lebih ke durian sih Pak, lebih ke durian. Itu ide awal bikin lamot durian itu gimana? Krim, daging durian cuma dicampur sama krim aja dulu. Tapi ada bahan-bahan yang bahan rahasia yang perusahaan nggak perlu dirahasiakan juga nggak apa-apa. Itu Pak, kita dikasih susu, krim, dari durian asli sama sedikit cerita Pak, biar pesan warna biar karena
durian itu kan nggak selalu warna kuning kan? Betul. Gimana jenisnya ya? Ya, makanya biar di cup itu warnanya sama semua, makanya sedikit pakai itu. Oke. Oke, baik, ada pertanyaan? Oke, boleh berdiri. Boleh berdiri sebelah sini. Awas ke tengah. Dari yang punya modal 300.000 malah jadi punya berjuta-juta, apa masih merasa kurang nggak sih, atau masih merasa kurang puas dengan hasil kerjaan sekarang? Terus kayak maksudnya kayak masih pengen buka usaha yang lain-lain gitu, apa gimana? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian sekarang kalau omsetnya udah ratusan juta, kurang tuh? Kurang lah. Karena kalau bukan itu kan kita sesuai modal ya, sesuai kemampuan juga. Nggak harus selalu langsung wah gitu kan ya. Karena ada tahapannya Bang. Makanya kalau misalkan mau usaha, kita sesuai modal juga, jangan terlalu pede, kita buka usaha terus kalau misalkan rugi harus gimana gitu kan ya. Kita harus minimal kita ada uang cadangan. Jadi harus siap dengan kalau ada barang nggak laku atau rugi gitu ya. Nggak laku, Ada kita bisa buat tutupin minimal kita tuh, kalau saya sih 6 bulan ya. Jadi kayak operasional, karyawan dan lain-lain itu 6 bulan lalu ke depannya itu sudah siap gitu ya. kalau khawatir ada apa Bisa bersambung ya. gitu. Mudah-mudahan bulan pertama udah nggak mungkin. Oke, itu jadi kalau sebelum berapa ya? Apa? Kan tadi sudah puas belum? Belum. Kalau ada modal mau buka usaha. Ya manusiawi belum ya, yang udah kaya lain juga tetap karena kan mungkin nantinya pengennya bisa diwariskan ke anak cucu gitu ya, Iya. dan lainnya gitu. Oke, kita kuis dulu ya. Kita kuis dulu nggak apa? Boleh keluarkan handphonenya karena kita kuisnya seperti biasa kita menggunakan cover. Jadi yang satu terbaik kita kasih mau satu mau dua yang anaknya. Saya beri uang 50.000 jatahnya. Kalau mau untuk satu orang hadiahnya buat seorang. Kalau untuk 2 orang kita bagi 30-20. Kalau buat 3 orang kita bagi berapa? 20, 15, 60, 25, 15, 10. Oke, gitu ya. Juara 1 25.000, juara 2 15.000, juara 3 10.000. Keluarkan HP-nya, siapa tahu kalian dapat uang jajan gratis hari ini. Kita akan bermain kuis. Boleh dibuka? Gak ada sinyal ya, udah jangan harap. Jumlah peserta yang bisa masuk terbatas hanya 50 orang, jadi silakan yang registrasi lebih cepat bisa langsung masuk. Apa? Oke, kita masuk klik kahot, kemudian pinnya masukkan. Nah, ternyata terang sebelah sana ya. Oh, sudah klik. Kelihatan? Masuk dulu www.kahot.id, kemudian masukin pinnya yang sudah masuk. Amar Alisa, Ahmad, Angga Bray, Adi, Papa, Michael, Yaya, Dea. Ayo masukin, ada 50 orang pertama yang bisa masuk dan bisa ikut kuis. Mangga atau Stepel, Omana, Selesai, Faisal, jangan lupa lagi Papi Tulo, Ruli, kita boleh baik sekarang. Konsep, mari anak kita benar. Oke, baru 26 orang. Lanjut 28, naik lagi. Terus lumayan 25.000 bisa mampir temennya dicuaki. Esta, Mural, Atika, Bagus Level.
Saidi, hahaha, caca. Amanda, Tegar. Lima orang lagi. Oke, Sari, Rik. Jadi, Alisa, Selvi. 50. Oke, sudah bayar 50. Kita mulai misi pertama. Coba kita mulai. Oke, siap. Pertanyaannya. Apa merupakan provinsi Sumatera Barat? Itunya di kelas dulu, yang aja. Apa merupakan provinsi Sumatera Barat? A. Gadang, hubungan lima, Agung. Ini apa lagi? Siap, ya. Oke, berikutnya saya bacain ya. Skor yang pertama adalah Acoy Sere. Babak kedua Rui 70 ketiga Dea Rempak Dampol 5. 3 orang terbaik kita dapat hadiah. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Penentu lampu adalah A. Christopher Columbus, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, atau Harry Potter. Yo. Columbus, atau sudah ada satu orang yang menjawab menjadi salah satu pilihan. Oke, ada 9 orang yang menjawab. 35 orang menjawab Thomas Alva Edison. Kita lihat apakah Acoy masih bertahan. Oh, salah. Wah, logis Acoy. Jangan naik di peringkat kedua, Roy di peringkat kedua. Saya sedikit kita bilang aja ya Acoy hanya sementara. Bangga Ongkong, akhirnya berpikir langsung. Jadi tidak hanya betul, tapi kecepatan kalian menjawabnya. Berikutnya, pertanyaan 3. Apakah mata uang negara Turki? Yes, Rial Turki. Apa ini? Kalau dapat dia dari sana. Oke, jawabannya adalah Rial Turki yang bukan pakai Turkinya. Bila ada. Ayah yang sama. Kita dulu, jangan dilakukan. Boleh, masih bertahan di peringkat pertama. Ucok, Susul, Fajar, Nabila Ajay, dan Reza. Ada 10 pertanyaan ya. Berikutnya, pertanyaan keempat. Apakah ibu kota Amerika Serikat? Washington DC, Los Angeles, New York, atau San Diego? Oke, Washington DC. Kita lihat berikutnya siapa yang bertahan. Oh, masih juga bagus. Boleh kan? Tadi kan begitu aja dari sama dia. Oh, sorry saya. Berikutnya, apakah ibu kota Polandia? Lisbon, Bukares, Warsaw, atau Berlin? Ibu kota Polandia. Ya, jawabannya adalah Warsaw. Kita lihat. Oh, Warsaw Nabila Ajay bisa menyalip. Masih ada 5 pertanyaan lagi ya. Masih bisa main tutur. Lihat, ini baru mulai. Berikutnya, soal ke-6. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Apa 6 Juli, 17 Agustus, 9 Mei, atau 2 Mei? Terlangsung, ayo.
kembali. Wih, ini nomor 2 nih, bagi 2 bisa. 3, 2, 1, kosong. Oke, jawabannya adalah 2 Mei. Bagi orang yang kaya ya, dan kuning. Kita lihat posisi berikutnya. Nabi Najai, oh masih bertahan untuk mulai muncul lagi. Oke, setidaknya tetap menang dari situ. 4 soal lagi, soal ke-7. Di manakah letak Pulau Phuket di Thailand? Betul-betul. Bagus. Sudah di mana atau di mana? Pokoknya bersama banget itu. Wah, benar sampai ini. Baik, bagus. Oke, kita lihat. Kayaknya posisinya tetap ya. Oh, ada pergantian. Dulu ini masuk lagi. Tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Oh, 3 pertanyaan lagi. Siap, berikutnya. Negara penghasil susu sapi terbesar di dunia. A. Indonesia, B. Italia, C. Jerman atau D. Polandia. Negara penghasil susu terbesar di dunia. Ayo, gimana kira-kira? Oke, jawabannya Jerman. Jepang kalian. Oh, lihat. Oke, lihat, berarti tinggal 2 pertanyaan lagi diperlukan ini. Kayaknya spotnya juga tipis ya. Hanya 6.100 dan 6.200. Mereka masuk lagi, Nabila aja juga naik lagi. 1-9, mata uang negara Vietnam adalah dong Vietnam. Betul atau salah? Mata uang Vietnam adalah dong Vietnam. Betul, warna biru, salah, warna ungu. Jawabannya adalah benar. Kita lihat. Oh, yang lagi ya Allah, aku banyak. Aku kepilih jadi KPPS. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir dan ini yang menentukan siapa juara kita. Negara Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Mongolia merupakan negara di Asia Timur. Benar atau salah? Negara Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Mongolia merupakan negara di Asia Timur. Mana ya Aceh? Oke, ada bimbang dan jawabannya betul. Kita lihat. Dan kita lihat juara kita untuk juara ketiga jatuh kepada Nabila. Nabila Anjay, juara kedua Lia. Dan juara pertama kita adalah Reza. Oke, sebenarnya mereka yang menang Pak. Terus dua-duanya dia yang menang ya. Iya sama. Kita Nabila Anjay, Nabila Anjay. Nanti saya kan udah aku pasti ya. Oke, terima kasih. Lagi. Oke, setelah hari ini mungkin ada yang sakit hati ya, ada yang dari batin. Oke, kita lanjut lagi kan. Kan sebagai apa ya, menuju closing kan, akan mungkin punya tips atau sesuatu lah kata-kata motivasi yang bisa jadi prinsip buat anak-anak ya. Apa nih yang akan pegang sampai sekarang yang ternyata kata-kata itu menguatkan motivasi saya gitu. Boleh kan? Silakan.
Bebas ya. Kalau kata Bung Sadino sih katanya kan kebanyakan orang nanya-nanya apa, nanya-nanya aja Iya. usaha apa yang bagus katanya. Jadi semua usaha bagus kalau kata Bung Sadino. Makanya kalau ada peluang apapun itu coba aja, siapa tahu ada jalan gitu. Tuh, jadi jangan pernah menyerah ya. Jadi jangan pernah ini laku nggak ya, kira-kira coba aja dulu. Kalau udah coba nanti kalian tahu. Nanti akan berjalan sambil ini ide-ide lainnya ya. Ketemu di perjalanan. Perbanyaklah diskusi, ngobrol, banyak cari wawasan ya. Mau biar menguatkan. Gitu. Oke, terima kasih kan kita sudah hadir dari bersama mereka, sudah berikan mereka kesempatan dulu buat kita. Dan sebelum kita closing, mungkin ada penyelamatan dulu kan ya, boleh kita di depan. Pak Ruli mungkin bisa difoto. Bapak tinggal bikin aja. Biasa, ya kalau apa nah, lain bawa. Harap. Iya. Oke, dan sekali lagi beri tepuk tangan untuk keluarga kita. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga sukses selalu dan terus menginspirasi buat semuanya. Oke, bagi untuk semuanya, alhamdulillah acara talk show tentang inspirasi pelaku bisnis kita sudah selesai. Kita akhiri semua dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Berikutnya kalian boleh istirahat lebih awal sampai nanti masuk di jam 11. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di video. Ya, kalau dia kesini aja dulu biar bisa pakai aja. Mana yang 3 orang? Jangan lupa yang makan bawa sampahnya tolong dibuang pada tempatnya ya. Satu lagi siapa? Mana tadi? Lia, Nabila Anjay, ya, nembak.